Di sini kami ada program yang namanya Satria, Scout Adventure Training and Innovation Assembly. Yang pertama, tujuan kegiatan ini menciptakan pramuka penegak se-Indonesia menjadi pramuka penegak yang tangguh, inovatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, sekarang duduknya menghadap anggota kelompoknya. Kita akan uji coba sambil boleh makan ya. Saya berikan Anda waktu 10 menit untuk rapat kelompok, memutuskan kalau Anda diberi ruang bebas dengan anggaran tak terbatas. Ya, anggarannya nggak terbatas ini. Namanya juga imajinasi. Anda diberi ruang bebas dengan anggaran tidak terbatas. Anda akan membuat sebuah kegiatan apa terheboh untuk racanamu. Nah, rumuskan 10 menit nama kegiatannya apa. Anda mau kegiatan apa? Perkemahan boleh, pelatihan boleh, penjelajahan boleh, jenisnya ya. Mau berbentuk kegiatan apapun boleh. 10 menit tentukan, rapat ya, rapat. Boleh jontok-jontokan ide. Gontok-gontokan ide maksudnya ya. 10 menit. Rumuskan kelompok Bung Hatta mau membuat kegiatan apa yang paling wow, paling heboh untuk racana kita. Kelompok Cut Nyadin, Cut Mutia, Bung Karno, Bung Hatta juga apa? Mau merumuskan kegiatan apa yang paling megah, paling wow. Ini kita punya anggaran nggak berseri ini ya. Nggak usah mikir uangnya. Silakan. 10 menit. Rapat ya. Yo. Pesertanya bebas, mau mendatangkan pramuka penegak se-Indonesia boleh, mau mendatangkan pramuka pandega se-Jawa Bali boleh, mau menghadirkan anak-anak SMA se-Jawa Timur boleh pesertanya ya. Silakan Anda merancang kegiatan, menentukan kegiatan apa yang mau dilaksanakan. Yo, 10 menit. Nes, pulang dulu. Sampai ketemu besok ya, sayang. Ini cinta pertama anak perempuan adalah Siroyo. Ya. Teman-teman Reka Kerja bisa tolong ambilkan satu kelompok nanti 1 atau 2 plano dan spidol ya. Kertas plano dan spidol untuk tiap kelompok. Ya, masih tersisa 5 menit untuk merumuskan nama kegiatan. Baik, sudah ada kelompok yang siap presentasi? Yunan kelompokmu sudah? 70%. Kirim ke, siap presentasi? Belum. Galang siap presentasi? Belum. Desta siap presentasi? Belum. Gaza siap presentasi? Mau siap?
Baik, kita mulai presentasi dari kelompoknya Gaza, maksimal 5 menit ya. Presentasikan di situ ada yang megangi, ada yang ngomong. Mic-nya itu pinjam mic-nya Mbak Pipit, gantian di kelompok masing-masing. Baik, presentasi sesi pertama kelompoknya Gaza. Kelompok apa ini? Cut Nyadin. Ya, merancang kegiatan apa coba? Silakan. Yang lain bisa memperhatikan sambil meneruskan perencanaannya. Tepuk tangan untuk kelompok Cut Nyadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kami berimajinasi mengenai kegiatan yang akan diselenggarakan, yaitu tema kegiatannya tentang pelatihan penggalang. Jadi sasaran kegiatan kita anak-anak penggalang di seluruh Indonesia. Untuk nama kegiatannya itu Perkemahan Penggalang Nasional. Untuk nama acara secara resminya itu kan masih belum terpikirkan. Terus tujuan dari kegiatan yang kita selenggarakan yaitu untuk menunjukkan bakat dan minat pada tiap individu yang mengikuti perkemahan dan memunculkan generasi emas untuk Indonesia, karena sifatnya tidak hanya berlangsung secara langsung di hari itu aja, tapi untuk seterusnya untuk Indonesia emas. Terus untuk rundown acaranya ini hanya angan-angan saja, masih belum detail. Itu yang pertama itu ada registrasi online. Kita selenggarakan secara online karena sifatnya kan satu Indonesia kan, sifatnya nasional. Terus ada technical meeting peserta. Ada technical meeting peserta yang dimana itu bisa kita katakan sebagai timeline kegiatan kita. Terus ada ya seperti biasa ada pembukaan, entah acaranya itu nanti pembukaan melalui upacara seperti apa sesuai dengan budaya. Terus setelah pembukaan ada isi acaranya. Isi acaranya di sini kita menyelenggarakan perlombaan. Ada lomba semapur, lomba PBB, yel-yel, pioneering, seni kreasi, dan videografi. Karena lombanya udah familiar di masyarakat. Setelah itu ada hiburan juga. Kan setiap kegiatan kayak di Jamnas ataupun Jabur yang lainnya itu kan pasti ada hiburan untuk peserta. Entah mendatangkan penyanyi atau apa gitu. Terus ada pembentukan minat bakat. Tadi di sini anggota kita terfikirkan untuk ada duta, semacam duta gitu, tapi masih belum secara detail, hanya angan-angan. Dan di sini juga ada kegiatan sosialisasi mengenai daur ulang barang bekas. Jadi bisa mengurangi sampah yang ada di Indonesia. Terus yang terakhir ada penutupan dan pengumuman juara lomba serta pemberian reward kepada pemenang. Di sini kebutuhan secara garis besar yang kita butuhkan, yang pertama ada tempat atau lokasi kegiatan, yang kedua ada fasilitas sarana dan prasarana, yang ketiga ada perlengkapan. Ini sifatnya masih secara besar, belum secara detail. Setelah itu ada tenaga kesehatan, tenaga keamanan yang masuk ke dalam SDM, cuman kita nggak tulis di SDM. Terus ada konsumsi untuk peserta dan panitia, ada sertifikat, piala, uang pembinaan atau hadiah. Setelah itu ada pendanaan untuk kebutuhan yang lain-lainnya. Terus kita juga memerlukan beberapa SDM, karena ini sifatnya kan nasional, jadi kebutuhannya kan besar. Di sini ada panitia, peserta, dan kita juga membutuhkan volunteer. Karena berkaca dari apa yang disampaikan pas kita latihan rutin kemarin di rumahnya Kak Joko. Nah, di sana itu kan banyak sekali volunteer yang pasti mau dengan kegiatan pramuka, baik itu volunteer dari dalam negeri ataupun luar negeri. Begitu. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Reka kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Cut Nyadin. Temanya pelatihan bagi penggalang ya. Iya. Tapi isinya ada perlombaan juga. Iya. Ya, maka nanti judulnya harus disesuaikan supaya cocok. Kalau pelatihan, tapi di dalamnya ada isi perlombaan. Misal khasnya penggalang itu kan jambore. Di jambore itu tidak ada kegiatan perlombaan, tapi dia sifatnya meningkatkan kualitas penggalang lewat berbagai aktivitas dan pengalaman baru. Nah, kalau lomba berarti di dalamnya ada lomba, berarti nama kegiatannya apa yang supaya bisa memayungi
kompetisinya tadi juga memayungi ada peningkatan kualitas lewat daur ulang, lewat apa tadi? Selain daur ulang tadi? Pemilihan duta, terus lomba-lomba yang lainnya. Nah, ya, supaya payung nama kegiatannya cocok dengan isinya ya. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Cutnya Din. Selanjutnya, Cutnya Din silakan milih kelompok lain untuk presentasi. Karena tadi Desta nyontek, jadi kelompoknya Desta. Baik, presentasi kedua adalah kelompoknya Desta. Wah, Bung Hatta ya. Silakan dimulai. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka saya berdiskusi dan memutuskan untuk menjadi tuan rumah pada Jambore Internasional. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Dengan kegiatan-kegiatan tentunya yang menarik dan anti mainstream. Yang pertama, eksplorasi bawah laut. Nanti bekerja sama dengan tentara angkatan laut ya. Terus kegiatan kedua yaitu eksplorasi Antartika. Antariksa. Eksplorasi antariksa. Nanti rencananya mau itu naik roket ke studi tour antar galaksi rencananya. Terus selanjutnya pameran budaya antar bangsa, tentunya dari Indonesia akan menampilkan berot. Mau menampilkan berot sama gedruk. Sudah. Terus dan yang terakhir yaitu pelatihan pembuatan robot. Tapi kalau di negara-negara luar untuk pembuatan robot itu hanya sekedar robot-robot formal. Tapi karena kita itu anti mainstream, robotnya itu dilatih gedruk. Udah kegiatannya itu tempatnya di lapangan UNESA. Waktu pelaksanaannya 2 minggu dari tanggal 1 hingga tanggal 14 Agustus 2026. Iya, sampai tanggal 14 kan tanggal 14 itu Hari Pramuka Nasional. Jadi memutuskan 2 minggu dan gongnya di tanggal 14 cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaannya, kalau tadi ada eksplorasi antariksa, kemudian ada kegiatan bawah laut, kalau tempatnya di UNESA cocok nggak kira-kira? Ya siapa tahu tahun depan UNESA punya planetarium ya. Sehingga eksplorasi antariksanya lewat planetarium itu tidak apa-apa, namanya mimpi kan. Tapi mimpinya pun harus ada keterhubungan dengan kenyataan. Tidak boleh terlalu mimpi maksudnya gitu ya. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompoknya Desta. Ya, kelompoknya Desta boleh nunjuk kelompok mana lagi yang presentasi, silakan. Terserah wis. Siapa yang mau wis. Ini repot, Anda diberi hak untuk nunjuk kok menyerah. Galang. Silakan kelompoknya Galang ya. Ayo. Berdiri. Ngambek. Ini kelompok paling oke. Permisi Kak Rum atas waktunya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah diskusi yang lumayan panjang, kami kelompok Muhammad Hatta memutuskan untuk mengadakan event di Pramuka Unesa ini. Eventnya adalah betul, eventnya adalah Pramnesa Kostum Mekah ya. Di sini ada tujuannya, ada 3 tujuannya. Yang pertama adalah mengimplementasikan dasar dharma yang pertama. Langsung ya diimplementasikan. Yang kedua ada apa itu? Penempaan SKU pasal yang pertama. Penempaan dari. Langsung tanda tangan pembina itu. Yang ketiga ada mempererat persaudaraan antar anggota. Kemudian untuk pelaksanaannya ya bisa dicatat tanggal 31 Mei 2025 atau 4 Zulhijjah 1446. Dengan titik kumpul di Bandara Juanda pukul 6 pagi ya teman-teman. Dress-nya SPL karena kita Pramuka Unesa. Oh, SPL. Sasaran kegiatannya seluruh pembina dan warga Racana bisa mengikuti kegiatan ini. Yeay. Untuk rincian anggarannya bisa dibaca sendiri. Ya, kemudian ada susunan acara. Yang pertama ada registrasi atau tiket ya. Kemudian ada pemberangkatan. Langsung kita ke Mekah nggak pakai transit teman-teman. Kemudian ada check-in hotel bintang 5 ya. Kemudian mengikuti urutan pelaksanaan ibadah haji ya. Bisa dibaca sendiri, saya nggak menjelaskan kepanjangan. Kemudian ada membeli oleh-oleh, nanti nggak perlu takut kalau uangnya kurang akan disubsidi. Oke. Kemudian setelah itu pulang gitu ya, kembali ke tanah air. Manfaatnya apa sih kegiatan ini? Manfaatnya adalah mempererat persaudaraan dan menunaikan rukun Islam yang kelima. Kemudian ada kepanitiaannya, bisa dibaca sendiri. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi maksudnya ngajak umroh rame-rame atau gimana? Betul Kak, haji rame-rame Kak. Haji rame-rame. Satu Unesa Kak, satu Pramuka Unesa. Satu Pramuka Unesa. Sponsornya dari mana tadi? Enggak ada kan, dananya tak terhingga Kak. Iya. Kita punya dana nggak berseri ya. Milihnya adalah kostum Makkah. Oke, mantap. Religius banget ini. Tepuk tangan untuk kelompoknya Galang ya. Ayo Lang, tunjuk kelompok lain siapa lagi yang akan presentasi. Kelompoknya siapa? Boleh kelompoknya Ricky, boleh kelompoknya Yunan yang belum. Mungkin Mas Yunan bisa presentasi karena kelihatan ngantuk ya. Baik, silakan. Di tempat kita aja enggak apa-apa. Mic-nya kasihkan Yunan. Silakan kelompoknya Yunan. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Soekarno akan menjabarkan hasil diskusi. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini kami ada program yang namanya Satria, Scout Adventure Training and Innovation Assembly. Yang pertama, tujuan kegiatan ini menciptakan pramuka penegak se-Indonesia menjadi pramuka penegak yang tangguh, inovatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Tempatnya ada di Kompleks Akmil Militer, Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Karena kalau ditaruh di lapangan ini saya ASN marah-marah. Betul ya. Yang lalu kegiatan ketiga, jadi di sini kita ada kerjasama antara dengan Akademi Militer ya, buat meminjamkan tempat nantinya. Yang ketiga kegiatan, kita langsung mulai ke kegiatan. Di sini ada 4 hari. Hari pertama ada pembukaan, upacara pembukaan. Lalu dilanjut dengan talk show dengan judul Being Innovative Scout. Lalu hari kedua ada training pemberdayaan. Yani kita membuat apa di pemberdayaan tersebut? Membuat tas dari batang eceng gondok. Yang lalu hari
Yang kedua, dari hari kedua lanjut ini masih pemberdayaan juga, yakni mendatangkan staff Eiger untuk pelatihan first aid. Biar keren, biar kayak Mas Justa. Lalu hari ketiga ada penjelajahan. Penjelajahan di sini mungkin masih di sekitar Akmil ya, Akademi Militer, dengan dengan fokus utamanya ada di canyoneering. Tahu canyoneering? Ya, saya baru tahu tadi juga saya. Lalu hari keempat, hari terakhir, kebalik ya, hasilnya upacara penutupan dahulu, lalu ada konser. Di sini karena dananya itu tidak terbatas melebihi itu yang itu. Kami mengundang tim 2019, Green Day, Avenged Sevenfold sama Westlife. Ya mungkin semoga saja di beberapa tahun ke depan bisa direalisasikan. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok abadetnya Den ya. Soekarno. Oh, Soekarno. Terakhir kelompoknya Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Rom atas waktunya. Jadi ini teman-teman, kita mengeluarkan suatu kegiatan yang namanya Kemah Bakti Masyarakat di tingkat internasional. Jadi, tujuannya yang pertama adalah untuk mendapatkan ilmu baru dan dari berbagai macam pramuka di dunia. Jadi karena kita tingkat internasional, jadi kita mengundang atau mendatangkan teman-teman dari luar negeri. Yang kedua, meningkatkan kontribusi kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi di Kemah Bakti ini sendiri teman-teman, kita lebih menekankan terhadap kesejahteraan masyarakat. Jadi kita mengabdi untuk masyarakat. Jadi yang selanjutnya, yang ketiga, tujuannya adalah mendapatkan ide untuk mengembangkan ilmu pada masyarakat luas. Jadi outputnya teman-teman, ketika setelah mengikuti kegiatan ini, kita sebagai anggota yang ikut kegiatan ini bisa mengembangkan ilmu-ilmu yang kita dapat dari teman-teman di luar negeri untuk masyarakat yang lebih luas. Terus juga salah satu bentuk kegiatannya yang berlandaskan dengan pengabdian masyarakat, itu kita yang pertama dari teman-teman menggunakan media penanaman modern berbasis teknologi robot. Jadi ini ceritanya ya, kita mencari tempat itu kalau bisa gersang, dan tempat itu kalau bisa memang butuh untuk dibantu tempatnya. Entah itu nanti di luar negeri, entah di Afrika yang tidak ada air, ataupun dimanapun yang tempat itu butuh untuk dibantu, mungkin kita akan ke lokasinya tersebut. Jadi maksud kita untuk menggunakan media penanaman modern, maksudnya misal di suatu tempat itu tidak di tanahnya tidak bisa ditanami oleh beberapa tumbuhan, tetapi kita menggunakan media misal seperti hidroponik untuk membantu, misal ada tanaman-tanaman yang memang tidak bisa untuk ditanam di tanah tersebut. Yang kedua, ada memanfaatkan sumber daya sekitar untuk menghasilkan keuntungan dengan teknik yang sederhana. Jadi teman-teman, dengan adanya kita mendatangkan teman-teman dari luar negeri, otomatis kita akan mendapat ilmu dari mereka tentang bagaimana mereka memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah mereka masing-masing. Dan itu mungkin bisa bermanfaat bagi kita ataupun masyarakat yang luas. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, tepuk tangan untuk Anda semua ya. Audio Jungle. Audio Jungle.